Meningkatnya aksi saling serang antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya diiringi dengan kerugian signifikan. Seperti yang kalian tebak, sedikit saja Ukraina melakukan pergerakan, pihak Rusia secepatnya membalas dengan skala lebih besar. Sebuah laporan terbaru menyorot pergerakan Rusia di Kursk, di mana klaim penghancuran beberapa pesawat tempur dan kendaraan militer musuh juga termasuk di dalamnya. Ada pula laporan pengintaian Rusia yang mengonfirmasi penghapusan aset Ukraina. Meski dampak penuhnya masih belum jelas, deretan alutsista Ukraina yang hancur di Kursk telah berada dalam daftar. Jet tempur F-16. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru juga sebulan dikirim, jet tempur F-16 tahu-tahu sudah berakhir hancur di tangan pasukan Rusia. BBC melaporkan jet tempur canggih yang dikirim dari sekutu NATO itu telah hancur menyusul rentetan rudal yang diluncurkan Rusia pada Senin 26 Agustus kemarin. Meneruskan sumber militer Ukraina, ada indikasi bahwa insiden itu menewaskan pilot Oleksiy Mes. Sekaligus menandai kerugian pertama sejak pesawat itu dikirim awal bulan ini. Oleksiy menyelamatkan warga Ukraina dari rudal Rusia yang mematikan. Sayangnya, dengan mengorbankan nyawanya sendiri, tulis Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan di media sosial. Dalam hal ini, sang pilot disebut menghancurkan 3 rudal jelajah dalam aksinya. Berikut satu pesawat tanpa awak dalam serangan udara terbesar Rusia hingga saat ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa F-16 buatan AS terus dikerahkan untuk menembak jatuh pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kemudian dalam waktu yang berdekatan, ia juga meminta agar sekutu mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang target yang lebih jauh ke Rusia. Tank Abrams. Melaporkan situasi pertempuran di Kursk, pengerusakan alutsista Ukraina berikutnya dikonfirmasi langsung oleh Komandan Pasukan Khusus Akhmat, Mayor Jenderal Avdi Alaudinov melalui saluran Telegram. Sejauh ini, semuanya berjalan sangat baik bagi kami di garis depan dan semuanya terkendali. Musuh tidak melakukan operasi tempur aktif hari ini, sementara kami telah menghancurkan sekitar 10 peralatan, termasuk truk pickup dan juga tank Abrams hari ini. Katanya dalam sebuah video yang diunggah pada malam hari hingga Kamis 22 Agustus. Selain itu, sebagaimana TASS memuat dalam rilisnya, beberapa senjata artileri dengan berbagai kaliber dan sejumlah pos komando juga telah dihancurkan. Kemudian, berdasarkan laporan per 23 Agustus yang dihimpun Defense Security Asia, 20 dari 31 tank M1A1 Abrams yang dipasok ke Ukraina telah dihancurkan. Analis militer Rusia menegaskan bahwa 20 tank ini dihancurkan dalam jangka waktu 6 bulan tahun ini. Tak lama setelah tank buatan Amerika itu dikerahkan ke medan perang. Mereka bahkan mengklaim kepemilikan bukti video yang menunjukkan penghancuran tank oleh sistem rudal anti-tank Kornet di wilayah Kursk. Peluncur roket HIMARS. Atas kemajuan signifikan di Kursk, Ukraina harus membayar dengan tamatnya riwayat salah satu peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS yang juga dipasok dari Amerika Serikat. Mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, Newsweek mewartakan 2 rudal hipersonik ditembakkan secara berurutan pada 16 Agustus dan menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS di wilayah Sumy setelahnya. Melalui video resolusi tinggi yang diposting di Telegram, rekaman udara dengan penampakan gumpalan asap abu-abu tebal terlihat di langit. Ledakan, peledakan amunisi, kebakaran, hingga lepasnya roket juga terlihat di sana. Sistem roket canggih Amerika itu hancur diserang rudal balistik Iskander saat bersembunyi di area hutan. Pun Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan peluncur roket Ukraina menembakkan rentetan rudal ke pasukan Rusia sebelum mereka menembakkan rudal dan mengenai HIMARS M142. 2 serangan rudal dilancarkan ke posisi HIMARS Amerika yang terekspos. Akibat serangan tersebut, 2 peluncur HIMARS, 1 kendaraan pengangkut muatan,
dan 2 paket tambahan. Dalam hal ini 12 roket hancur. Kementerian memaparkan, pada saat bersamaan Rusia juga mengklaim telah mengenai 6 pot pengisian ulang roket dan 2 kendaraan dinas. Sistem rudal Crotale. Siapa sangka bahwa sistem rudal Crotale NG canggih buatan Prancis juga berada dalam daftar ini. Bersama dengan 50 bagian amunisi lainnya, Kementerian Pertahanan Prancis merilis dan telah menyerahkan bantuan senjata ke Kiev pada 31 Desember 2023. Terlepas dari reputasinya sebagai sistem pertahanan udara jarak pendek yang sangat disegani, Crotale NG nyatanya tak luput dari sasaran kemarahan pasukan Rusia. Lebih jauh, pasukan Rusia menggunakan pesawat nirawak FPV untuk menghancurkan sistem rudal permukaan ke udara yang turut dikerahkan dalam pertempuran Kursk ini. Pejuang tim Aida dari pasukan khusus Ahmad membakar sistem rudal Crotale yang dikerahkan dalam upaya untuk mencegat helikopter kami dalam misi untuk menyerang Martinovka, tegas Wakil Kepala Departemen Militer Politik Utama Angkatan Bersenjata Rusia. Ia juga membanggakan betapa sistem canggih yang bernilai hampir 9 juta US dollar atau sekitar 139 miliar rupiah itu dapat mereka hancurkan dengan pesawat Rusia. Secara keseluruhan, unit militer yang ditempatkan di zona tanggung jawab kami menghancurkan total 8 perangkat keras militer hari ini, termasuk 1 tank dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Alaudinov menambahkan saat melaporkan pertempuran pada Kamis lalu. Ratusan drone Ukraina. Per 14 Agustus 2024, Rusia sebagaimana dilaporkan Reuters telah menghancurkan 117 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Ukraina. Melalui laporan Kementerian Pertahanan Rusia, 117 pesawat nirawak dan 4 rudal taktis itu dihancurkan dalam waktu semalam, di mana 37 diantaranya berada di atas Kursk. Kendati demikian, total senjata udara yang diluncurkan tidak dirincikan lebih jauh oleh kementerian. Selanjutnya, dalam serangan drone terbesar Ukraina seminggu kemudian, Moskow kembali mengklaim upaya mereka dalam menggagalkan serangan. Mengutip VOA, kali ini Rusia menghancurkan 45 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Berdasarkan rincian Kementerian Pertahanan, terdapat 11 pesawat nirawak yang dihancurkan di wilayah Moskow, 23 di wilayah Bryansk, 6 di Belgorod, 3 di Kaluga, dan 2 di Kursk. Beberapa saluran media sosial Rusia juga membagikan video pesawat nirawak yang tampaknya dihancurkan oleh sistem pertahanan udara dan memicu alarm mobil setelahnya. Adapun Gubernur wilayah Bryansk, Alexander Bogomas, mengatakan dalam keterangannya, ada serangan massal di wilayahnya tetapi 23 pesawat nirawak telah dihancurkan. Rentetan serangan pesawat nirawak itu sendiri terjadi saat pasukan Ukraina terus maju ke wilayah Kursk. Beberapa senapan serbu otomatis. Terakhir ada unit Ukraina yang dipersenjatai NATO yang juga menjadi sasaran penghancuran Rusia di wilayah Kursk. Sebagaimana dilaporkan RIA Novosti pertengahan bulan ini, pasukan Rusia menghancurkan unit pengintaian dan sabotase Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata dari negara-negara NATO di wilayah Kursk Barat, Rusia. Sampel senjata kecil yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Swedia telah disita di lokasi likuidasi kelompok sabotase Ukraina di dekat desa Kremianoe di wilayah Kursk. Demikian rilis kantor berita milik pemerintah, mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Rusia sekalian mengumumkan penyitaan senapan serbu automatic carbine 5 buatan Swedia, senapan serbu karabin M 4 buatan AS, dan senapan mesin M2 Browning. Sayangnya Reuters tidak dapat memverifikasi laporan medan perang dari kedua belah pihak dengan pasti. Rusia telah memerangi pasukan Ukraina di Kursk sejak 6 Agustus ketika Kiev melancarkan serangan kilat dalam skala terbesar terhadap wilayah kedaulatan Rusia itu.
Menurut kalian, bagaimana Ukraina akan menghadapi reaksi brutal Rusia kali ini?